kembali lagi berjumpa kawan Setara, masih di Suara Setara, masih dengan 3 narasumber kita yang luar biasa. Nah, mungkin melanjutkan dari yang tadi disampaikan oleh Mas Andreas gitu ya, bahwasanya sebenarnya apa yang kemudian menggerakkan, mungkin ya istilahnya seperti itu ya Mas ya, menggerakkan Mas Andreas untuk kemudian membuat penelitian tentang yang sebagaimana teman-teman kawan Setara bisa lihat gitu ya, laporan yang sangat-sangat informatif, banyak sekali yang bisa kita dapatkan gitu ya, dan agak cukup apa ya istilahnya ya, cukup mengagetkan juga mungkin mengejutkan ya cukup mengejutkan gitu. Ternyata hanya soal permasalahan jilbab itu ternyata sampai mempengaruhi kondisi psikologis daripada perempuan-perempuan, ada yang bunuh diri sampai ya, Masya Allah. Nah itu jadi, dan istilahnya itu kan double diskriminasi ya mungkin kalau bisa dibilang ya, maksudnya dia punya hak untuk bebas melakukan apapun atas tubuh dia, atas diri dia, tapi disuruh melakukan jilbab, kemudian sampai berdampak pada psikologisnya gitu. Apalagi sampai kemudian dia dikeluarkan dari sekolah atau dipecat ya Mas ya mungkin ya. Itu kan menjadi sudah istilahnya mungkin sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu, jadi menjadi double diskriminasi. Nah, kalau misalkan saya ingin tahu dari Mbak Nisa dan Mbak Anis gitu ya, melihat fenomena-fenomena fakta yang tadi mungkin disampaikan oleh Mas Andreas gitu, sampai seseorang menjadi meninggal hanya gara-gara dipaksa untuk berjilbab ini, itu Mbak bagaimana sih melihatnya gitu Mbak? Bukan meninggal karena jilbabnya ya, karena kondisi, iya karena stresnya, iya. Nah, terus ada yang sampai psikiater berusaha bunuh diri. Oh Masya Allah. Itu memang fakta dan banyak sekali yang di kehidupan nyata gitu tidak terekam oleh kita. Tapi karena saya sering menulis tentang ini, sehingga banyak juga masukan-masukan, japri personal, curhat dan lain sebagainya. Gimana pressure itu terjadi di segala usia sih. Dari umur anak-anak sekolah, ibu-ibu, pekerja kantoran atau rumahan, ada banyak sekali yang membuat mereka tidak hidup seperti bukan di Indonesia lagi lah gitu, dimana tanah air kita ini yang bangga banget dari dulu terkenal ramah tamahnya, tiba-tiba ada segregasi sosial yang nyata terbentuk hanya karena ada norma baru gitu yang datang dan dianggap itu standar yang harus diterapkan kepada semua orang. Jadi it's so unfair. Siapa yang bisa membendung ini? Karena cenderung semua orang, dari mulai tokoh agama, apalagi ya jamaah-jamaah yang mendengarkan mereka gitu, menyampaikan aja terus tanpa reserve lagi, tanpa evaluasi lagi. Padahal seharusnya sesuai dengan adagium para ulama sebetulnya, al-akhdhu bil jadidil aslah wal muhafazatu bil qadimi sholih. Hal baru yang terlihat lebih baik itu ambil, dan yang lama yang memang sudah baik pertahankan. Nah sekarang kita lihat ya, oke, jilbab is good, been there puluhan tahun, tapi begitu faktanya sekarang ada efek negatif, jangan tutup mata. We have to see this clearly, harus ada evaluasi. Kalau ternyata ini tidak lebih baik, change, perubahan. Kalau kita masih sepakat bahwa perempuan adalah kunci kemajuan bangsa, jangan sampai perempuan dibatasi ruang geraknya, dibatasi potensi kreatifnya dengan peraturan dogmatik yang dia tidak bisa mundur lagi. Sekali berjilbab itu udah kayak paten gitu loh, buruk banget jadinya kalau dia buka. Jadi mindset yang salah dan kita rugi. Kalau mungkin saya sempat melihat video yang Mbak Nisa buat juga ya, boleh sedikit mengutip, itu adalah layaknya orang asing di tanah air sendiri gitu ya Mbak ya. Karena mungkin itu tadi ya, mungkin sepakat banget sih dengan yang Mbak Nisa sampaikan gitu. Jangan sampai kita terlalu menerima tapi ternyata tidak mengevaluasi dari hal-hal baru itu, ternyata semakin kesini ada berdampak
negatif, bahkan mungkin sampai menimbulkan korban dan lain sebagainya. Jadi mungkin sudah jadi berlebihan ya. Apapun kalau berlebihan kan buruk. Ya, jadi termasuk beragama. Kalau kita menjadi dengan berjilbab itu menjadi lebih eksklusif, bahkan menjadi ada yang jadi ekstremis gitu. Oke, kita harus melakukan perubahan lagi. Jangan-jangan yang ideal itu adalah gimana moderasi itu dilihat konteksnya lagi gitu. Betapa moderatnya kita dulu ketika antar teman sekelas agamanya apapun gitu membaur aja, nggak ada perbedaan gitu kan. Di SMA, di SMP misalnya orang-orang, saya baru kemarin lihat friendlist yang menunjukkan foto tahun di SMA-nya tahun 90-an itu semuanya gitu. Kalau sekarang mungkin udah dicap non-muslim semua karena kan nggak ada yang berjilbab gitu. Old good days gitu. Jadi oke lah, kita tuh be happy, jangan terlalu tegang beragama. Hyper religiosity ya, ada istilahnya kan dalam psikologi, itu juga bisa menjadi penyakit mental nantinya. Kasian perempuan kita. Seolah-olah setiap kita mau beragama kayak aja ada yang diatur gitu ya Mbak ya. Padahal ya balik lagi itu kan urusan masing-masing individu dengan Tuhan. Jadi harus dilihat lagi esensinya, nilai-nilainya yang kontekstual dengan zaman kita. Menarik. Kalau Mbak Anis melihatnya bagaimana Mbak dengan banyaknya korban-korban seperti itu? Sedih pasti ya, sedih gitu, marah, dan ya harus apa nih yang harus kita lakukan gitu. Karena saya merasa bahwa saya cukup lama di pesantren, belajar tentang Islam gitu ya, Islam yang sudah cukup lama gitu ya di dunia, nilai-nilainya juga itu gitu ya, Islam kan ya itu gitu. Lalu Al-Qur'annya itu kan juga sejak Utsman, hadis-hadis itu terakhir juga hadis Nabi Muhammad gitu kan. Sebenarnya kitab-kitab klasik juga sudah cukup lama gitu. Tetapi yang saya alami lama sekali di pesantren itu persis seperti yang saya sampaikan gitu. Tidak ada ujaran-ujaran kebencian tentang jilbab ya. Orang yang tidak berjilbab itu kafir, itu saya nggak pernah. Di pesantren sekian tahun itu saya nggak pernah ngalami gitu, dan tidak pernah ada paksaan segala macam gitu. Jadi tradisi baik itu menurut saya lah, ini hari ini menyebutnya Islam gitu, tetapi mengkafir-kafirkan orang yang hanya karena berbeda penampilan gitu. Jadi ini menurut saya simbolis banget gitu. Jangan-jangan ini bukan Islam yang mereka maksud gitu, karena Islam yang saya kenal itu Islam yang sangat memanusiakan manusia gitu. Dan ajarannya kan jelas sekali gitu, Islam itu gitu. Jadi kalau tiba-tiba hari ini datang, jangan-jangan ini gejala sosial lain gitu. Tetapi kemudian dianggap ini ajaran yang mana gitu. Jadi menurut saya ini juga kita harus clear ya, karena anak-anak generasi ke depan ini kan juga tidak semuanya pernah belajar di pesantren, nggak semuanya mereka tahu ajaran-ajaran yang sesungguhnya. Jangan-jangan yang mereka anggap Islam itu ya yang begini gitu, yang membenci orang yang tidak jilbaban, padahal Islam yang membiarkan ada orang non muslim tetapi dipaksa jilbaban gitu. Di banyak sekolah negeri gitu ya, banyak pengalaman yang saya dengar, saya juga baca laporannya Mas Andreas, yang dipaksa menggunakan jilbab itu tidak hanya yang muslim, tetapi non muslim loh, Katolik, Kristen, Hindu gitu ya, agama-agama lain, Kejawen, Sunda Wiwitan. Oh my God, ini bukan Islam. Ini bukan Islam gitu. Agak lucu juga ya Mbak ya sebenarnya ya. Padahal bukan Islam tapi diwajibkan. Ada peraturannya. Iya. Nah, jadi persoalan di Indonesia ini ada 64 peraturan. Oke. Luar biasa. Nanti Kawan Sarah bisa coba. Termasuk peraturan terhadap yang tidak beragama Islam. Tetapi dalam tanda petik harus menyesuaikan. Nah, kayak di Solo, di Padang, di Riau, banyak sekali, di Banyuwangi, di Jogja. Dalam catatan kami ada 24 provinsi di mana murid yang tidak beragama Islam resmi di KTP mereka itu dipaksa untuk berjilbab juga. 24 provinsi dari 34 provinsi.
Lah ini saja sudah jauh ya. Kalau di Quran itu kan lakum dinukum waliyadin gitu, agamamu agamaku gitu. Jadi, nah ini menurut saya ya kita harus berdiskusi secara terbuka, inklusif. Kalau sekedar ulama atau keluarga itu hanya social pressure. Ya, hanya bilang kamu kok nggak pakai jilbab masuk neraka, kamu nggak pakai jilbab suami kamu masuk neraka atau ayahku masuk neraka. Tetapi ini peraturan, aturan. Ini kepala sekolah undang-undang terpaksa harus mewajibkan jilbab, karena kalau kepala sekolah tidak melakukan, dia akan di pressure. Guru juga di pressure untuk mewajibkan jilbab. Jadi sistematis. Mulai digunting rambutnya, terstruktur, betul. Kepala-kepala dinas juga harus melaksanakan ini, karena kalau enggak mereka akan kehilangan pekerjaan. Ada rumah sakit, ahli bedah, ada guru, ada dosen, semua ditekan untuk menjilbabkan bawahan terakhir. Luar biasa. Bahaya loh ini. Maksudnya terima kasih kita tuh forum-forum seperti ini harus lebih banyak supaya menyampaikan lebih banyak kesadaran kepada banyak orang bahwa kita harus perubahan itu dimulai dari mana? Mungkin dari diri sendiri lah. Dan menyadari para orang tua gimana masa depan anak-anak kita. Itu juga jilbabisasi itu kan juga nggak ada akhirnya. Kita pakai jilbab kayak Mbak Siti ini pasti dianggapnya kurang juga. Kok di atas harus turun nutup dada loh, ya kan? Bener. Kok masih pakai celana panjang harus one piece loh, pakai rok. Kok tangannya kelihatan pakai manset. Akhirnya, itu anak saya itu tertulis. Itu bukan hanya oral. Peraturan sekolah yang kami baca dalam 20 tahun ini puluhan ribu sekolah makin panjang, makin gelap, makin tebal. Jangan-jangan ini bagian dari budaya patriarki ya. Jadi upaya penundukan perempuan gitu. Tidak hanya soal bagaimana dia diatur tidak boleh menjadi pemimpin, tidak boleh memegang peran penting, diatur cara berpakaiannya, diatur duduknya, diatur bicaranya, diatur segala-galanya. Justru kita baru mau maju udah diajak mundur lagi kan Mbak Anies. Orang-orang yang bikin peraturan ini. Irianto Syafiuddin, laki. Mas Riyadi Martunus, laki. Tatang Farhanul Hakim, laki. Zainal Bakar, laki. Gamawan Fauzi, laki. Ramli Ridwan, laki. Patabai Pakobori, laki. Semua kepala-kepala daerah ya, pejabat-pejabat, waktu itu mantan menteri pendidikan. Atau Rudi Arifin. Jadi ada motif politiknya ya Pak ya. Apapun motivasinya, tetapi Mbak Anies bilang ini patriarki, yang tanda tangan laki-laki semua. Betul. Faktanya laki-laki seneng banget ya ngurus pakaian perempuan. Kenapa sih? Padahal mereka tidak merasakan ya Mbak ya. Karena kan yang menjadi objeknya perempuan. Tapi mungkin agak sedikit laporan Mas Andreas tentu nanti akan kita kulik lagi. Mas Andreas tolong dijeda dulu, nanti kita akan kulik lebih banyak gitu ya setelah disinggung. Tapi mungkin sebelum ke situ saya coba ingin kembali ke Mbak Anies gitu ya. Tadi kan saya sempat menyebutkan di awal Mbak Anies ini punya pengalaman di mana anaknya sempat mengalami perundungan karena dipaksa berjilbab. Nah itu boleh nggak ya Mbak sekiranya bisa diceritakan, dibagikan gitu, bagaimana itu? Iya, kebetulan kedua anak saya perempuan, sekolah di negeri ya. Kami dulu memilih sekolah negeri sesungguhnya adalah berkaca dari kasus saya dan suami saya yang sama-sama anak pesantren, pengen mendapatkan, karena ini Indonesia gitu, sekolah negeri mestinya menggambarkan kebinekaan Indonesia gitu. Jadi bukan kami memilih bukan sekolah Islam gitu, tujuannya untuk biar dapat gambaran tentang budaya atau lingkungan sosial di sekolah itu yang lebih heterogen gitu ya, banyak agama, mengenal banyak budaya segala macam gitu. Tetapi saya justru terkejut gitu, karena yang terjadi adalah anak saya justru selalu dianggap non-muslim. Saat pelajaran Katolik gitu, dia disuruh-suruh gitu ke satu ruangan yang kamu harus ke sana gitu. Itu lagi baca Injil dan lain sebagainya gitu. Selalu saya Islam gitu lah. Kenapa kalau Islam nggak jilbaban gitu? Lalu sering dipanggil guru gitu ya. Kapan jilbaban gitu segala macam itu sering sekali gitu. Tetapi
anak saya kan juga sering kami ajak berdiskusi gitu ya di rumah gitu terkait situasi ini gitu, sehingga tidak sampai pada tingkat stres gitu, tetapi itu cukup mengganggu lingkungan dia gitu dalam berpikir. Mengganggu produktivitas juga kan Mbak berarti kan? Kira-kira begitu gitu. Kalau boleh tahu tingkat SMP, SMA waktu dia SMP mengalami itu, SMA karena masih online 2 tahun ini gitu, sudah mulai masuk, saya sudah mulai jaga-jaga ini, khawatir lagi gitu, jangan deh gitu, karena sudah mulai tatap muka lagi kan gitu. Nah, ini mungkin kalau bisa dibilang mungkin Putri Mbak Anis masih masih beruntung karena belum sampai pada tahap yang kalau mungkin tadi Bang Andreas menceritakan sampai mengalami gangguan sampai ke psikiater dan lain sebagainya gitu. Tapi kembali lagi gitu, hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya sudah istilahnya sudah mengganggu, sudah mengusik kebebasan kita kan Mbak ya. Kan ya balik lagi tubuh kita, hak kita, terserah kita mau berpenampilan seperti apa, apakah menggunakan penutup atau tidak, kembali lagi gitu. Dan mungkin kalau tadi kita sudah menyinggung terkait dengan soal laporan dari Mas Andreas tulis gitu ya, Kawan Setara jangan khawatir, kita akan kulik lebih dalam lagi terkait dengan apa saja temuan-temuan daripada Mas Andreas dan HRW gitu ya terkait dengan jilbab, kompleksitas masalah jilbab ini gitu ya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah segmen berikut ini.